Eh, Baik, pada video kali ini akan diberikan teorema yang menjadi syarat cukup turunan di C, atau syarat yang mencukupkan kita untuk mengatakan bahwa suatu fungsi memiliki turunan di di satu titik di kompleks. Misalnya kita lihat teoremanya seperti ini. Misalkan kita punya fz sama dengan u ditambah iv, dengan z-nya itu x tambah iy, dan misalkan memenuhi dua hal ini. Jadi ini dua hal ini yang menjadi syarat cukupnya sebenarnya. Syarat cukup agar ini f punya turunan. Pertama, fungsi itu harus memenuhi Cauchy-Riemann di titik z0 misalnya x0 tambah iy0. Kemudian yang kedua, setiap turunan parsial dari komponen u dan v itu kontinu di z0. Artinya ux, uy, vx maupun vy-nya kontinu di z0. Maka turunan f di z0 ada, dan nilainya ini mirip yang di Cauchy-Riemann, teorema Cauchy-Riemann sebelumnya. Nah, bisa juga seperti ini, sama ya yang sebelumnya. Nah, dari bentuk ini kita lihat bahwa ternyata turunan itu bisa dicari melalui arah yang sejajar sumbu x, maupun kita juga bisa mencarinya yang melalui arah yang sejajar sumbu y. Yang ini sumbu y, ini sumbu x. Ini kan jelas akan mempermudah kita dalam mencari turunan. Yang penting diperhatikan bahwa harus memenuhi syarat cukupnya. Syarat cukupnya turunan di C itu, atau f punya turunan di satu titik di Z0 itu ya seperti ini. Dia harus memenuhi Cauchy-Riemann di Z0, kemudian turunan parsialnya ux, uy, vx dan vy itu harus kontinu di Z0 seperti itu. Nah, kita lihat kasus yang sederhana. Katakanlah kita punya fz yang mudah sekali saja. Fz sama dengan z, atau ya kita akan tahu bahwa untuk kasus seperti ini secara analitik kita bahkan bisa membuktikan secara definisi bahwa f aksen z-nya itu sama dengan 1. Ini untuk semua z. Nah, jadi turunannya f di z itu selalu 1. Nah, sekarang kita akan coba melihat bahwa ini pasti memenuhi ini. Maksud saya, kita tidak perlu mengetahui ininya untuk menjamin bahwa dia punya turunan di setiap titik. Cukup dengan menunjukkan 1 terpenuhi dan 2 juga terpenuhi. Kita coba cek 1. Cauchy-Riemann kan seperti ini. Ux sama dengan vy, dan uy sama dengan minus vx. Kalau kita lihat ini fz sama dengan z, ini kan bentuknya bisa ditulis menjadi x ditambah iy. Maka kita punya dua hal di sini. Apa itu? U x, y-nya adalah x, sedangkan v x, y-nya adalah y. Dari sini kita akan dapatkan ux-nya apa? Ux-nya nanti adalah turunan terhadap x-nya adalah 1. Kemudian vy-nya turunan terhadap y-nya adalah 1 juga. Ini turunannya si p. Seperti itu. Maka ini jelas sama kan? Terpenuhi yang ini. Kemudian yang kedua, uy-nya turunkan u terhadap y, hasilnya 0. Turunkan v terhadap x, hasilnya 0. Berarti ini kan sama, minusnya juga sama, berarti ini terpenuhi. Maka Cauchy-Riemann terpenuhi. Sekarang kita lihat apakah ux, uy, vx, vy dan itu kontinu di Z0. Z0 ini untuk sembarang Z saja. Kita lihat. Ternyata ux-nya kan tadi ini, ux-nya kan 1. Ya. Ini kan ux-nya 1. Jelas dia kontinu. Vy-nya 1 kontinu juga. Uy-nya 0 kontinu juga. Vx-nya 0 kontinu juga. Maka syarat 1 dan 2 terpenuhi. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa tanpa menentukan ini, tanpa menghitung si ini, f aksen c dengan misalnya dengan definisi, jika 1 dan 2 ini sudah terpenuhi, kita langsung bisa katakan f itu punya turunan di z. Dengan cara ini, uji yang 2 syarat itu. Syarat 2 itu tinggal dicek ini 2. Ux, uy, vx, vy ini kontinu di z. Ternyata dia kontinu di setiap set malah.
maka pasti dijamin bahwa f aksennya ada di z untuk setiap z. Nah, untuk hasilnya kita bisa langsung juga ambil yang ini. Berarti f aksen z sama dengan ux ditambah ivx. ux-nya apa? ux-nya 1, vx-nya apa? 0, berarti tambah 0. Makanya hasilnya kan sama ini. 1 juga sama. Seperti itu. Baik, kita akan coba melihat contoh terkait dengan ini yang lebih sedikit agak naik soalnya dibandingkan yang kasus ini. Baik, contoh pertama, misalnya kita punya fungsi fz-nya itu dalam Euler, yaitu Euler pangkat x dikali Euler pangkat y. Ini bentuk polarnya ya kalau tidak salah namanya, bentuk eksponensialnya. Ini sama dengan Euler pangkat x dikali, ini kan e pangkat y, artinya kan cos y ditambah i sin y, makanya hasilnya seperti ini. Dari sini kita akan peroleh bahwa misalkan dulu ini selalu, kalau kita tidak tuliskan kita anggap selalu z-nya sama dengan x tambah y. Kita berarti punya u x, y nya adalah bagian realnya yang ini. Ini u x, y nya. Vx, y nya bagian imaginernya yang ini. Maka ini e pangkat x sin y. Selanjutnya dengan menggunakan turunan mudah kita hitung bahwa nanti turunannya u terhadap x, ini turunannya u terhadap x kan tetap ini juga e pangkat x cos y. Turunannya v terhadap y nanti, maka tinggal sinnya diturunkan, hasilnya kan cos, makanya dapat sama ya. Ini nanti akan sama dengan turunannya terhadap y. Seperti itu. Tadi kan turunannya u terhadap x tetap. Selanjutnya turunannya kalau perlu kita bisa tulis seperti ini. Ux sama dengan turunkan ini terhadap x. Bisa ditulis begini, d do ya karena kita parsial. Do e pangkat x cos y terhadap do x. Berarti terhadap x bagaimana? Terhadap x berarti tinggal e pangkat x nya dilihat. Berarti tetap e pangkat x cos y. Kemudian v y nya berarti do e pangkat x sin y per do y. Hasilnya apa? Hasilnya e pangkat x kan tidak berpengaruh, berarti tetap tulis e pangkat x, turunannya sin terhadap y kan cos y. Makanya ini diperoleh sama. Dengan cara yang sama juga seperti itu akan diperoleh bahwa uy nanti sama dengan minus vx. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata fz yang seperti ini itu memenuhi Cauchy-Riemann. Berarti sudah terpenuhi syarat salah satunya. Tinggal kita cek apakah ux-nya kontinu, apakah vx-nya kontinu, apakah uy dan vy-nya juga kontinu. Nah, ternyata kalau dilihat ini gampang kita lihat bahwa ini pasti mesti kontinu karena e pangkat x kan kontinu, cos y kan jelas kontinu, maka perkaliannya pasti kontinu. Ini juga seperti itu. Nah, kalau kita cari nanti uy-nya, turunan terhadap y-nya dan vy-nya, itu juga pasti akan dapat kontinu juga. Nah, kalau kita lihat di sini uy-nya apa? Uy-nya pasti minus e pangkat x cos sin y. Sedangkan vy-nya vx ya di sini. Vx-nya sendiri adalah e pangkat x sin y. Ini sama, kontinu juga ini. Maka kita peroleh bahwa syarat 1 dan 2 terpenuhi. Maka apa kesimpulannya? Nah, jadi kita langsung bisa katakan bahwa f ini dapat diturunkan, atau bisa katakan f mempunyai turunan di setiap z elemen kompleks. Seperti itu. Ini tanpa kita harus menghitung, bisa kita jamin seperti itu dengan memanfaatkan si Cauchy-Riemann, karena kita sudah diberikan syarat cukupnya agar f punya turunan. Tadi kan baru syarat perlunya yang di bagian video-video sebelumnya. Baik, kita coba lihat lagi, mungkin masih ada contoh. Baik, ini contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi seperti pada pembahasan teorema sebelumnya, teorema yang sebelum ini, teorema syarat cukup. Jadi ini mirip dengan yang dijadikan contoh di teorema syarat perlu turunan. Fz sama dengan modulus z dikuadratkan. Tentu komponennya ini sudah jelas seperti ini, u-nya x kuadrat tambah y kuadrat dan v-nya
yaitu x, y sama dengan 0. Nah, sekarang sebelumnya telah diperlihatkan bahwa bentuk ini memenuhi Cauchy Riemann hanya ketika z-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita periksa syarat yang dua tadi, maka bentuk ini hanya memenuhi di z-nya sama dengan 0. Bahkan di pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa telah dijamin bahwa f itu tidak punya turunan di setiap z yang tidak 0. Nah, sekarang dengan teorema syarat cukup ini kita bisa menjamin bahwa dia punya turunan di z sama dengan 0. Sebelumnya kan yang dijamin hanya dia tidak punya turunan di z tidak sama dengan 0, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa f punya turunan di 0. Nah, sekarang ini dengan teorema syarat cukup turunan ini kita bisa menjamin bahwa fz yang seperti ini itu punya turunan di z sama dengan 0. Bagaimana caranya? Sebelumnya kan sudah dibuktikan bahwa f ini memenuhi Cauchy Riemann. Cauchy Riemann. Ini sudah aman berdasarkan contoh sebelumnya. Yang kedua, tinggal kita cek apakah ux, uy, vx dan vy-nya ini kontinu. Tinggal ini sebenarnya kontinu di z sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ux dan uy-nya. Ux-nya ini kan sama dengan 2x. Uy-nya ini sama dengan 2y. Sedangkan ini vx-nya itu adalah 0. V-nya itu adalah 0. Nah, ini mudah dilihat bahwa mereka ini semua kontinu. Ini kontinu. Jadi keempat hasil turunan ini, turunan parsial ini kontinu. Ux kontinu, ini ux, ini uy juga, vx juga kontinu, vy kontinu. Maka kita katakan bahwa f aksen 0 ada. Seperti itu. Nah, jadi disinilah perannya syarat cukup itu.